menasihati diri saya, kemudian kita bersama-sama gitu ya. Di sini saya membahas sesuatu yang penting dalam hidup ini. Jadi saya bahas yang penting-penting aja dan pasti-pasti, yaitu efektivitas waktu. Jadi time is money. Ada yang bilang time is money, ada yang bilang waktu adalah uang. Ada yang bilang lagi sesuatu yang berharga dalam hidup ini adalah waktu. Seperti orang yang mati itu dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya seandainya kami diberi waktu, misalnya 1 detik atau 2 detik, saya akan mungkin kalau 1 detik 1 menit gitu ya, transfer ke anak yatim misalnya. Bisa kan seperti itu ya, dihidupkan kembali, itu bisa. Jadi untuk sodako, selain sodako, yang paling penting dalam hidup ini adalah waktu. Nah, ini ada pepatah mengatakan, ma marra yaumun 'ala ibni Adam illa qala lahu. Tidak akan berlalu suatu hari seorang hamba atau seorang anak Adam gitu ya. Ini yaumun jadid. Ibu Adam, ini yaumun jadid. Aku adalah hari yang baru. Wa alama ta'mal fiyya syahid. Apa yang akan aku lakukan itu adalah sebuah syahid itu adalah bahasa Indonesianya itu sebuah, aku bersaksi gitu. Hari itu akan bersaksi. Wa idza dhahabtu anka lam arji ilaik. Jadi ketika aku akan pergi darimu, aku nggak akan kembali. Jadi faqaddama ma syita tajiduhu baina yaday. Jadi laluilah hari ini dengan sebaik-baiknya. Wa akhir ma syita falan ya'uda abadan ilaik. Jadi apa yang kita lalui hari ini itu nggak akan terulang kembali sampai hari kiamat. Nggak akan. Matahari yang terbit hari ini nggak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Misalnya kita duduk di sini itu nggak akan terulang. Nah, di hari ini itu nggak akan terulang sampai hari kiamat, nggak akan terulang. Saking berharganya waktu. Kemudian ini ada keistimewaan waktu. Waktu itu suratu inqidai, betul. Waktu itu cepat berlalu, suratu inqidai. Jadi kita misalnya lagi scroll Instagram, Instagram, tahu-tahu sudah Allahu Akbar, loh maghrib gitu. Jadi cepat berlalu. Annama madha minhu la ya'ud. Jadi apa yang sudah berlalu nggak akan kembali. Annahu anfasa ma yamlikul insan, dan itu adalah sesuatu yang berharga di hidup manusia. Itu adalah waktu. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang qimatul waqt atau keistimewaan waktu. Ya. Kemudian sebab-sebab hilangnya waktu. Dan bagaimana cara untuk mengefektivitaskan. Yang pertama, qimatul waqti atau keistimewaan waktu. Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika. Jadi pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Jadi hidup kita sebelum kita mati. Kemudian sihataka qabla saqamik. Jadi ketika sehat pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Wa faragika qabla syughlika. Waktu kosong Anda sebelum waktu sibuk Anda. Wa syababaka qabla harumika. Jadi masa muda Anda sebelum masa tua. Wa ghinaka qabla fakrika. Kemudian masa kaya sebelum masa tidak punya. Kita harus selalu mawas gitu ya. Kemudian sebab-sebab hilangnya waktu. Yang pertama itu adalah ghaflah atau lalai.
Kita biasanya kan lalai, harusnya sholatnya tepat, tapi kadang diolor-olor, sik. Kadang ada misalnya ada adan, apa tadi adan gitu misalnya. Terus, loh jam berapa iki? Baru bilang gitu. Kok adan? Bukannya malah cepet-cepet, loh kok adan? Komentarnya malah begitu. Yang kedua, al-ajz wal kasal. Itu adalah malas gitu misalnya. Ada malas-malas. Semoga kita dijauhkan. Kemudian taswif wa tamanni. Jadi yang selanjutnya itu sering berangan-angan. Orang yang suka melamun begitu ya. Itu bisa menyebabkan hilangnya waktu. Kemudian musahabah kuruna isu. Di muslim teman-teman yang tidak baik. Misalnya teman-temannya itu apa ya? Misalnya apa yang tidak dibenarkan oleh agama misalnya kan, itu bisa menghabiskan waktu. Misalnya apa ya, kalau di sini itu yang tidak diperbolehkan mungkin apa ya, joget-joget apa yang menghabiskan waktu, pokoknya intinya dugem ya. Ada nggak perempuan yang dugem dengan misalnya itu menghabiskan waktu, padahal sebenarnya waktulah yang hilang, bukan kita menghabiskan waktu, kitanya yang rugi. Dunia. Kemudian sangat mencintai dunia, itu bisa menyebabkan hilangnya waktu. Nah, bagaimana caranya biar nggak waktu sia-sia? Kita harus mengetahui bahwa waktu itu sangat berharga. Itu adalah caranya. Kalau kita nggak nyadar waktu itu berharga, mungkin akan hilang selamanya. Maksudnya kan kita biarkan hari kita maksudnya tidak melakukan apa-apa. Ada kan biasanya kan orang Jepang kebanyakan itu yang apa? Yang tinggal di rumah, yang menyendiri, cukup sampai mati gitu di rumah. Self apa itu namanya? Tidak mau keluar sama sekali. Itu sangat merugi. Jadi dia ya menyendiri. Jadi makanya kita harus sadar bahwasanya waktu sangat penting. Bahwasanya jam akhirat sama jam di dunia ini, 1 jamnya di akhirat itu umur kita sudah 40 tahun. Jadi kalau umur saya 40 tahun, saya sudah umur 1 jam. Kemudian kalau 1,5 jam, berarti kan 60 ya. 1,5 jam, itu sudah 60 tahun di dunia. Cepat kan? Tetapi di ini kita nggak kerasa. Itu jam akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Al-Quran ada yang menghitung kalkulasinya. Jadi bahwasanya 1 jam di akhirat itu 40 tahun umur kita. 41 atau 40. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini ada seorang yang sangat luar biasa, para ulama terdahulu, dia itu sampai mau makan aja itu mengunyah roti aja itu emani-mani, ntar itu bisa 50 ayat buat ngaji gitu. Padahal makan itu aja sambil ngopi gitu ya, emani-mani. Jadi hidupnya itu al-wudu li kulli sholat. Jadi wal mushaf ma bainahuma. Jadi selalu berwudu sebelum sholat. Jadi misalnya sholat zuhur menuju sholat asar, bainahuma mushaf. Jadi baca Quran aja. Bainahuma dan antara asar menuju maghrib Quran. Maghrib bisa Quran. Kemudian Quran aja, ada orang yang seperti itu. Jadi ini para ulama terdahulu seperti itu. Jadi sangat menghargai waktu. Para ulama juga seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Madhab itu banyak menulis buku atau mungkin membaca. Jadi punya rumah bisa. Jadi karyanya luar biasa. Jadi waktunya itu terus berjalan, tapi karyanya tetap berjalan juga. Kemudian zuhud fitunya atau
eh, zuhud atau apa ya? Pernah dengar zuhud? Hidup yang sederhana judulnya. Kemudian selalu mengingat maut atau mengingat mati. Jadi kadang-kadang mati itu juga nggak bisa diprediksi begitu ya. Sekarang misalnya seger terengginas, tahu-tahu sudah tidur enak aja gitu ya. Tahu-tahu yang maksudnya ada yang cerita ibu-ibu yang imami tahlil gitu kan, sampai ayat apa sudah meninggal. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Itu yang kita selalu harapkan. Iya. Jadi untuk menuju kematian yang indah itu berarti dimulai dari mungkin kebiasaan-kebiasaan kita dan menjaga waktu. Yang selanjutnya al-khauf minallah, takut kepada Allah. Usahabati soleh, jadi berteman orang yang soleh. Misalnya orang seperti majelis-majelis kayak gini pasti ketemu orang yang baik ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi energi positifnya itu menyebar gitu kan. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman yang bukan tidak soleh tapi yang negatif itu bisa keikut biasanya. Untuk selanjutnya sudah itu aja yang saya sampaikan, cuma pengganti terpaksa. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau bisa dijawab, kalau enggak ditanggung. Saya ingin tahu ini jadi sudah banyak juga sekian puluh tahun, tapi dari pihak yang ingin memindahkan